Kembali lagi di lab pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang polimorfisme di bab 7 OP. Apa sih polimorfisme itu sendiri? Polimorfisme itu diambil dari kata poli yang berarti banyak dan morfisme yang berarti bentuk. Jadi kalau digabungkan menjadi banyak bentuk. Nah, ini keterangannya. Polimorfisme diambil dari kata poli, artinya banyak, morfisme artinya bentuk. Polimorfisme dalam OOP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Contohnya, di sini ada reptil, buaya, ular, dan komodo. Reptil sendiri adalah hewan yang melata. Buaya, ular, dan komodo adalah bagian dari reptil karena memiliki kesamaan, yaitu jalannya melata. Nah, itu contoh sederhananya. Reptil adalah superkelas, buaya, ular, komodo tadi adalah subkelas, bagian dari reptil itu sendiri karena memiliki kesamaan yang jalannya juga melata. Terus untuk penulisan programnya bisa dituliskan seperti ini: public superkelas, terus void method name atau nama metodenya, terus isinya. Di subkelas 1, public subkelas 1 extend dari superkelas tadi. Override ini merubah dari isi metode dari induknya tadi. Ya, yang merah-merah ini bisa diganti dengan sesuai penulis atau programmernya. Di subkelas 2 juga sama. Ada public subkelas 2 extends superkelas. Superkelas ini induknya tadi. Terus override karena merubah isi metodenya tadi. Terus di main class, public class main, public static void main. Terus itu, nah ini ada superkelas induk, instansiasi superkelas. Nah, ini superkelas terus induk itu namanya. Nah, induk ini bisa membuat objek baru yaitu subkelas 1 yang berarti memanggil metode dari kelas subkelas 1. Induk dot nama metode berarti induk kan memiliki subkelas 1, berarti dia akan memanggil nama metode yang di subkelas 1. Terus induk membuat baru objek baru bernama subkelas 2, berarti dia akan memanggil metode dari subkelas 2. Induk dot nama metode itu. Jika Indonesia memiliki semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, di petani kode ini berbeda, yaitu berbeda-beda tapi namanya sama, yaitu polimorfisme. Terus masuk ke bab exception handling. Exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime atau program berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Jadi kalau seandainya ada penulisan error atau kesalahan dalam program atau bug, bisa ditangani di exception handling. Nah, ini contohnya di Google kan, kalau tidak ada koneksi internet seperti tampilnya seperti ini, kita bisa mengatasinya dengan cara try tidak ada internet sampai ke menyambungkan ulang wifi. Catch-nya DNS probe finish no internet, berarti nanti DNS ini tidak akan ditampilkan. Entah kenapa tim Google juga belum memperbaiki kesalahan ini, atau gimana, nggak tahu. Terus
ada 3 exception handling, yaitu check exception sama unchecked exception, terus error. Lanjut ke codingan yuk. Nah, tadi teorinya sudah, sekarang kita lanjut ke praktikumnya. Di sini langkah-langkah implementasi polimorfisme. Buat package baru bernama bab 7 polymorphism exception pada proyek praktikum NIM. Jadi ini diterapkan di praktikum NIM kalian ya, di project kalian masing-masing. Terus klik kanan pada source package, klik kanan new Java class, kita beri nama Java package ternyata. Kita beri nama tadi, Ctrl V, finish. Terus di sini buatlah kelas baru dengan nama bentuk. Buat kelas baru dengan nama bentuk. Nah, perlu diperhatikan class name ini nanti itu namanya case sensitive, jadi penamanya sesuai ya, bentuk sesuai di modul. B nya besar, Ctrl C, Ctrl V biar nggak salah. Terus finish. Kita tunggu. Oke, sudah. Terus tinggal kita copy aja ini, copy, terus Ctrl V. Nah, ini yang dinamakan superclassnya tadi. Kita save dulu. Terus new Java class bernama kubus sebagai subclassnya. Terus ini di copy. Ini kan subclass dari bentuk tadi, extend dari superclassnya yaitu bentuk. Bentuk ini dari sini lah, ini bentuk. Untuk melihatnya tinggal kontrol terus keluar pointer tangan, diklik, dia akan langsung masuk ke bentuk tadi. Oke. Error. Ini kelas abstrak ini pasti. Nah, perhatikan ini abstrak class harus diberi keyword abstrak plus class. Nah, terus buat class dengan nama tabung. Tabung case sensitive, perlu diperhatikan case sensitive. Public class tabung bagian dari bentuk superclassnya ini. Kan ini error karena harus mengimplementasikan volume sama luas permukaan. Ini
save. Nah, terus kita buat driver classnya atau yang kelas yang akan menjalankan programnya. Tinggal copy yang ini, copy, kita main finish. Kenapa error? Karena kita belum buat public static void main. Dihapus dulu ya, hapus. Percepatnya psvm tab, langsung otomatis buat public static void main. Paste yang tadi di dalam nyala. Terus kita running. Kan berhasil. Nah, di sini kan instansiasi pembuatan objek dari kelas. Nah, bentuk ini kan superclassnya tadi. Nah, superclassnya bentuk, terus ini namanya bisa berupa bangun ruang. Ini juga harus bangun ruang. Ini juga sorry, not responding. Nah, ini juga bangun ruang. Dan seterusnya, ini juga bangun ruang. Kita ulangi, kembalikan lagi. Bentuk ini adalah superclassnya tadi, terus diberi nama shape. Nah, pembuatan objek dari kelas ini bebas, bisa apa saja. Terus ini nama superclassnya tadi yang di sini. Terus di sini kan shape ini membuat objek baru bernama kubus. Kubus kan tadi ini subclassnya tadi. Nah, objek shape dari superclass diinisialisasi dengan subclass kubus. Jadi shape yang di sini dia akan memanggil apa yang ada di dalam kubus itu. Lah, sini ada integer s, sisinya 8. Terus di sini juga ada metode volume, juga ada metode luas permukaan. Begitu. Jadi shape volume berarti dia memanggil volume. Kita klik kontrol terus klik dia akan memanggil dari superclassnya. Superclassnya memiliki turunan dari kubus gitu. Terus di sini shape sama dengan new tabung. Nah, dia akan berubah menjadi tabung karena dia menginisialisasikan yang baru. Seperti contohnya kalau kita akan menuliskan variabel baru, contohnya integer x sama dengan 8. Nah, integer x sama dengan 9. Jadi x sama dengan x ini akan membaca
inisialisasi yang terakhir. Yang terakhir apa? 9. Berarti X sama dengan 9. Sama seperti pembuatan objek baru ini. Nah, seperti itu. Jadi shift volume ini dia akan mengambil shape-nya yaitu tabung. Nah, memanggil metode yang ada di dalam tabung sini. Terus ini juga ada luas permukaan. Dia akan memanggil metode luas permukaan yang ada di tabung. Seperti itu. Lanjut ke exception handling. Kita lihat modul pada package ini. Lanjut ke exception handling. Nah, di sini kita buat class lat exception. Kita copy di package yang sama, kita new javascript class lat exception. Oke, finish. Jangan lupa psvm tab. Kita copy sini sampai sini, copy. Coba kita run. Keluar peringatan nilai pembagi tidak boleh 0. Sini ada integer a, kita inisialisasikan a sama dengan 0, b sama dengan 10. Deklarasi hasil. Di try ini namanya juga try, mencoba. Dia akan mencoba program ini. Kalau ada kesalahan maka ini akan dijalankan dengan parameter ini, privat. Maka dia akan menampilkan nilai pembagi tidak boleh 0 sama yang atasnya tadi, warning. Kan di dalam matematika kan bilangan apapun kalau dibagi dengan 0 maka tidak terdefinisi. Jadi nggak bisa, bukan nggak bisa tapi tak terdefinisi. Terus di sini ada catch number format exception. Nah, ini untuk menangani kesalahan penulisan angka seperti 0 jadi salah typo kayak gitu, yang seharusnya angka dimasukkan huruf seperti itu. Oke, sekian untuk exception. Nah, kalau di contoh tadi kan ada tidak koneksi yang di Google itu, seharusnya kan try-nya itu kodenya apa, terus catch-nya tadi yang DNS apa itu, biar gak keluar peringatan seperti itu. Seperti itu. Lanjut ke QI penilaian. Nah, ini pada proyek masing-masing. Ini package penilaian. Kelas penilaian. Nah, ini kan sudah saya abstrakkan. Ini yang bagi yang belum, tinggal nambahin abstrak sebelum kelasnya. Abstrak baru kelas penilaian. Ubah metode nilai akhir menjadi metode abstrak. Setelah itu kemudian ini tinggal copy paste, copy
paste. Paste. Terus masuk ke nilai pada hasil nilai akhir, lalu ubah source menjadi klik 2 kali pada button nilai hasil akhir, klik 2 kali atau klik kanan event action perform, tulis di ini, enter. Kita copy paste, terus run program. Run anyway. Kenapa ini? Kita run file, coba masukkan nilai tugas 90, terus klik hasil nilai akhir. Nah, di saat tadi kan ini action performnya kan dia akan menjalankan memo nilai set text. Nah, dia akan menghapus ini. Jika ada apa-apa langsung dihapus. Kalau nggak ada ini, kita coba ya, dia akan duplikat. Contohnya seperti ini. Nah, kan duplikat. Kalau nggak ada ini, dia akan menjalankan ini memo nilai set text, dihapus dulu yang ada file. Jika ada teks tadi dihapus ini tadi. Tugas 66666 sini akhirlah. Terus dia akan menjalankan ini penilaian, instansiasi di superkelasnya. Terus ini namanya, nama tadi diinisialisasikan dengan penilaian non praktikum. Berarti di subkelasnya extend dari penilaian. Nilai.name, nilai kan name, dia ambil dari induknya, walaupun ininya penilaian non praktikum karena dia extend dari penilaian. Terus text name kan ini dia get text, ngambil dari text name, get text dari text name. Nah, ini diambil. Terus kode MK nya ngambil dari kode MK get text, txt kode MK ini di text fieldnya. Terus ini ada if, apakah cek praktikum kan ini cek praktikum is selected enggak kan, maka dia akan jalankan else. Nilai tugas ini dari mana? Dari penilaian. Dia akan ngisi dari integer parse integer, ini berupa nilai string kan, ini yang ditambahkan string, mengambil nilai dari get text txt, nilai tugas ini 66666.
dia kan inisialisasi dari sini, terus dia akan menampilkan memo nilai akhir lah, ini seperti ini. Nah seterusnya, terus ini mk nilai dot nim. Nah ini kan tadi sudah diinisialisasikan oleh sini. Terus ini sama kode mk loh, inisialisasi dari txt kode mk. Terus nilai tugas dari sini kan, sini nilai tugas sama dengan integer pas lah, ini ambil nilai ini, ambil dari sini, diinisialisasikan ini tugas, terus nilai akhir. Baru ini kan tadi sudah terisi semua dari getText sini tadi, maka dia akan menjalankan nilai akhir. Nilai akhirnya apa ini kan nilai, ini nilai dari penilaian. Ini nilai kan membuat objek baru dari kelas ini, penilaian non praktikum. Nah dia akan memperhitungkan nilai tugas karena ya nilainya cuma 1, jadi dia memperhitungkan nilainya tugas itu. Terus kalau dicentang selected, maka ini buka juga nilai praktikum, nilai prak kan, nilai kan ini bila di sini kan ini gak ada, tapi ini extend. Di sini ada, jadi dia mengambil dari induknya, nilai praktiknya berapa, 90, 900 gini. Terus kalau ini tadi kan kita klik, kita perform kan, action kan tadi lah, memo nilai, dia akan menghapus yang ada tadi, instansiasi baru lagi, nilai sama dengan new penilaian non praktikum, non prak. Ini ambil dari getText ini. Nah ini kode mk mengisi ini getText ya, dia akan mengisi 666 mk 666. Terus cek apakah cek praktikum selected ya, maka nilai tugas ini ambil dari txt nt getText lah, dia kan ambil dari sini. Terus nilai prak sama dengan txt np lah, ini ambil dari sini. Ini nanti jadinya 900 tadi, ini ambil getText. Terus nampilin memo tadi, ini nilai ini ambil dari parent. Pertamanya dia ambil dari non praktikum kan ambil dari parent. Di sini ambil dari sini, dan di sini ya ini extend dari sini. Terus lanjut ke nilai tugas. Nilai praktikum kan sudah diisi tadi ini. Terus masuk ke tampil nilai, tampil NA, nilai akhir prak lah, dia menghitung ini, dihitung. Terus project praktikum, membuat GUI menu utama. Ini kita buat di package penilaian, sama kita buat baru Java JFrame form atau JFrame form. Kita close dulu JFrame form.
utama. Nah, kita sudah buat yang kedua ya, buat sama-sama. Terus kemudian tambahkan menu bar. Kita edit dulu. Menu satunya menjadi ini, ada keterangannya di sini. Menu satu kan ada, ganti menjadi home. Terus ini diganti menjadi form. Di menu item, nah ini kita tambahi item. Kui mahasiswa, ini kui mahasiswa. Keliru, sorry. Klik kanan, edit text. Kui mahasiswa. Terus kui mata kuliah. Kui penilaian. Mata kuliah. Jika sudah, kemudian klik menu item, kui mahasiswa. Kui mahasiswa tadi ini pertama, double klik, taruh di sini. Nah ini, copy. Terus di mata kuliah. Kui mata kuliah. Kui nilai. Daran from kui mahasiswa. Nah, seperti ini.
selesai. Begitu juga pada saat menu item GUI mata kuliah dan GUI nilai, diklik akan mengarahkan GUI masing-masing. Seperti itu. Untuk tugas rumah, menerapkan polimorfisme dan exception handling pada proyek praktikan sesuai judul dan tema. Sekian praktikum hari ini. Bila ada salah kata, mohon maaf, atau salah penyampaian atau kurang baik penyampaiannya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan.